Mari kita pelan-pelan, coba kita berhenti sebentar dari kebiasaan menjawab terlalu cepat. Pernahkah di satu titik hidup yang sunyi, muncul pertanyaan yang tidak berisik tapi menetap lama di kepala? Mengapa manusia tidak pernah benar-benar melihat Tuhan? Bukan melihat dalam arti simbol, bukan lewat tafsir, cerita, atau penafsiran batin, tapi melihat dalam pengertian paling sederhana, hadir sebagai sesuatu yang bisa disaksikan. Pertanyaan ini sering muncul bukan dari sikap melawan. Ia justru lahir dari kejujuran intelektual, dari dorongan manusia untuk memahami realitas sampai ke akarnya. Dan anehnya, banyak orang pernah memikirkan ini, tapi jarang yang berani membawanya ke ruang diskusi yang tenang. Karena pertanyaan ini dianggap berbahaya, dianggap terlalu jauh, atau dianggap tanda kurang iman. Padahal, bisa jadi justru sebaliknya. Bisa jadi ini adalah bentuk paling jujur dari keinginan untuk memahami. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita sepakati satu hal. Kita tidak sedang mencari jawaban yang instan. Kita sedang mencoba memahami mengapa pertanyaan ini ada dan apa maknanya bagi manusia. Sekarang, mari kita rumuskan masalahnya dengan tenang. Pertanyaannya bukan sekedar mengapa saya tidak bisa melihat Tuhan, melainkan apakah secara rasional manusia memang mungkin melihat Tuhan. Ini bukan pertanyaan emosional, ini pertanyaan yang logis. Karena dalam pengalaman manusia, melihat adalah cara paling dasar untuk memastikan keberadaan sesuatu. Kita melihat api, maka kita tahu api itu ada. Kita melihat wajah seseorang, maka kita tahu ia nyata. Lalu muncul pertanyaan yang wajar. Jika Tuhan adalah realitas tertinggi, mengapa ia justru tidak hadir dalam bentuk yang paling meyakinkan bagi manusia? Dan penting dicatat di sini, mempertanyakan ini bukan tanda kurangnya iman. Justru, filsafat dan teologi lahir dari pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Masalahnya bukan pada keberanian bertanya, masalahnya seringkali pada asumsi tersembunyi di balik pertanyaan itu. Di titik ini banyak orang keliru. Kesalahpahaman pertama, Tuhan tidak terlihat karena manusia belum cukup suci. Ini terdengar religius, tapi secara logika ini rapuh. Karena ia mengasumsikan bahwa keterbatasan persepsi adalah masalah moral, bukan masalah ontologis. Kesalahpahaman kedua, jika Tuhan terlihat, manusia akan kehilangan iman. Ini juga sering diulang, tapi jarang diuji. Karena pengetahuan tidak otomatis menghilangkan kebebasan. Kita tahu gravitasi itu ada, tapi tetap bebas melompat dari tebing. Kesalahpahaman ketiga, manusia tidak berhak bertanya sejauh ini. Ini justru mematikan akal. Karena sepanjang sejarah, manusia berkembang bukan dengan membungkam pertanyaan, melainkan dengan menahannya cukup lama untuk dipikirkan dengan jujur. Masalahnya bukan karena pertanyaan ini berlebihan, masalahnya karena kita sering menjawabnya dengan cara yang terlalu sederhana. Sekarang mari kita masuk ke intinya pelan-pelan. Manusia adalah makhluk hidup dalam batas. Batas ruang, batas waktu, batas indera. Segala sesuatu yang kita lihat harus berada dalam spektrum tertentu, punya ukuran, posisi, dan juga durasi. Sekarang pertanyaannya berubah. Apakah masuk akal mengharapkan Tuhan yang dipahami sebagai realitas tak terbatas hadir sebagai objek terbatas? Bayangkan, seekor ikan yang hidup di laut, seluruh dunianya adalah air. Ia tidak bodoh karena tidak bisa membayangkan kering. Ia hanya terbatas oleh medium eksistensinya. Manusia pun demikian. Kita hidup di dalam alam semesta yang bahkan ujungnya belum kita ketahui. Observable universe saja belum selesai kita pahami. Teleskop tercanggih manusia hanya bisa melihat sejauh cahaya sempat tiba. Jika alam semesta ini saja belum kita pahami batasnya, maka mengharapkan melihat sumber dari seluruh realitas itu sendiri adalah asumsi yang perlu ditinjau ulang. Di titik ini, konsep ketidakterlihatan Tuhan bukan lagi soal disembunyikan, melainkan soal perbedaan tingkat realitas, seperti karakter di layar film yang tidak bisa melihat layar tempat ia ditampilkan, bukan karena layar itu jauh, melainkan karena ia berada di tingkat eksistensi yang berbeda.
Sekarang mari kita adil. Seorang skeptis akan bertanya, jika Tuhan memang ada dan ingin dikenal, mengapa ia membuat dirinya begitu tidak langsung? Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa ia tidak menciptakan dunia di mana keberadaannya jelas tanpa ambigu? Bahkan lebih jauh, ketidakterlihatan ini terlihat konsisten dengan satu hipotesis sederhana bahwa Tuhan memang tidak ada. Argumen ini kuat dan tidak boleh dilemahkan secara curang. Karena dalam dunia yang penuh penderitaan, keheningan ilahi terasa seperti absensi. Dan disinilah problem of evil dan divine hedonism saling bertemu. Jika Tuhan baik dan berkuasa, mengapa ia begitu sunyi? Sekarang, mari kita tanggapi tanpa defensif. Pertama, mungkinkah kita salah mengasumsikan bahwa terlihat adalah bentuk kehadiran tertinggi? Dalam relasi manusia pun, kehadiran paling bermakna sering justru tidak berisik. Kedua, dalam banyak tradisi teologi rasional, Tuhan tidak dipahami sebagai makhluk besar, melainkan sebagai dasar dari keberadaan itu sendiri. Dalam sebuah perumpamaan klasik, seluruh alam semesta dibandingkan dengan cincin kecil yang diletakkan di tengah padang pasir luas, bukan sebagai puisi, melainkan sebagai ilustrasi skala realitas. Bahkan, ada kisah ketika seorang nabi meminta untuk melihat Tuhan secara langsung. Permintaan itu tidak ditolak karena kemarahan, melainkan karena ketidakmungkinan ontologis. Struktur realitas itu sendiri tidak mampu menanggung kehadiran tanpa batas. Maka, ketidakterlihatan di sini bukan penolakan relasional, melainkan konsekuensi dari kebesaran itu sendiri. Sekarang, coba kita berhenti sebentar. Bagaimana jika pertanyaan ini bukan untuk dijawab tuntas? Bagaimana jika ia adalah undangan untuk rendah hati? Mungkin Tuhan tidak tersembunyi. Mungkin kita yang selalu ingin memahami realitas tertinggi dengan alat yang terlalu kecil. Dan mungkin keheningan itu bukan ketiadaan, melainkan adalah ruang. Ruang untuk pencarian, ruang untuk kebebasan, dan ruang bagi manusia untuk memilih percaya, ragu, atau bertanya-tanya tanpa paksaan visual. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, namun dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Pertanyaannya bukan lagi mengapa manusia tidak dapat melihat Tuhan, melainkan apakah manusia siap menerima bahwa tidak semua realitas tertinggi bisa direduksi menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Karena bisa jadi bukan Tuhan yang terlalu tersembunyi, melainkan manusia yang terlalu ingin segalanya berada dalam jangkauan indranya. Dan jika suatu hari realitas tertinggi itu benar-benar menampakkan dirinya, pertanyaannya mungkin bukan lagi soal iman, tetapi apakah dunia ini masih sanggup menanggungnya? Mari kita diam sebentar di pertanyaan itu.